Oke teman-teman semua, halo, perkenalkan nama Bapak Pak Tejo. Seperti yang teman-teman tahu, Pak Tejo di tahun ini diamanahkan di Fasil Outbound atau SAS. Nah, untuk hari ini Pak Tejo ingin berbagi tips ya dan pengetahuan buat teman-teman nih ya, ngisi waktu liburnya ataupun teman-teman boleh buat ngisi waktu luangnya ketika di rumah mau mencoba-coba tips yang nanti Pak Tejo praktekkan. Nah, buat apa sih tipsnya hari ini? Jadi Pak Tejo hari ini akan membuat tips membuat api tanpa alat. Jadi teman-teman nanti bisa melihat orang terdahulu sebelum adanya alat, mereka membuat api dengan teknik ini. Gimana caranya? Nanti kita lihat ya. Yuk dicek video berikutnya. Jadi ada beberapa alat atau bahan yang kita gunakan untuk membuat api. Nah, apa aja? Jadi biasanya kalau kita berkegiatan di alam atau ketika kita camping, mendaki gunung, jangan lupa teman-teman juga harus membawa alat yang memang membantu teman-teman ketika dalam keadaan darurat. Nah, contohnya ketika darurat cuaca dingin, hujan, kita butuh hangat-hangat, butuh ada api. Nah, berarti kita juga harus bisa membuat api tanpa alat yang memang kita lupa bawa ataupun memang kondisinya hujan ya, jadi tidak bisa menggunakan alat-alat yang kita bawa. Makanya kita bisa menggunakan alat-alat yang dalam keadaan darurat. Apa aja? Jadi sebenarnya ini bukan contoh yang asli ya, jadi teman-teman nanti boleh yang lebih simpel atau lebih praktis bawa yang ini. Tapi Pak Tejo di sini gunakan kampak kecil dan sebenarnya ada pisau lipat ya, dan ini Pak Tejo punya pisaunya lebih kecil nih, jadi teman-teman boleh gunakan pisau yang memang ukurannya lebih besar ya. Jadi pisau ini gunanya, wah ini orang camping tanpa pisau nggak bisa hidup lah pokoknya ya. Makanya teman-teman harus bisa punya siapkan pisau lipat atau pisau yang memang bisa digunakan ketika teman-teman dalam keadaan darurat ya. Jadi kalau di dalam pendakian atau di kegiatan alam liar biasanya ada batasan ukuran panjang pisaunya. Jadi teman-teman juga perhatikan ketika ingin membawa pisau jangan lebih dari 24 cm. Nah, jadi teman-teman boleh diukur di rumah ketika mau berkegiatan luar, jangan sampai panjangnya melebihi 24 cm. Oke, seperti itu. Ada alatnya sudah, bahannya apa? Jadi nanti kita ada dua alat yang akan kita gunakan, atau bahan, maaf ya, ada dua bahan yang kita gunakan. Yang pertama, jika memang di sekitar hutan atau di sekeliling kita ada bambu, ingat kita pilih yang bambu kering ya, ada bambu, kita bisa gunakan bambu. Tapi ternyata nggak ada bambu, berarti kita gunakan kayu ya, kayu dan ranting. Nah teman-teman nanti bisa gunakan kayu dan ranting. Kalau kayu dan ranting pasti banyak ya, pasti ada di hutan. Kalau bambu, nah bambu ini masih ya, masih ada masih tidak lah ya, karena kalau semakin tinggi kemungkinan bambu tidak ada ya, tapi kalau kayu pasti ada. Tapi kalau ditanya lebih mudah mana, lebih prepare yang ini sih mudah, cuman kan ini ditemukan hanya ya nggak di ketinggian yang paling tinggi itu tidak ada bambu lagi. Tapi ketika teman-teman di ketinggian lebih dari 2000 mungkin ya, teman-teman bisa menggunakan kayu dan ranting. Oke, ini untuk bahan dan alat. Kita lanjut ke prakteknya ya. Oke. A few moments later. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah melihat langkah pertama, tapi mohon maaf untuk langkah pertama belum berhasil sampai menjadi api. Jadi kita lanjut ke cara kedua ya. Ini yang menggunakan bambu. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, teman-teman cari bambu ukuran kurang lebih 2 meter. Pastikan kering. Nah, ingat pastikan kering. Ketika sudah teman-teman dapatkan itu bambu, jangan lupa dipotong ya. Jadi ada beberapa
bagian yang dipotong ya. Yang pertama ya kurang lebih 60 cm teman-teman ya, dibelah setengah. Jadi satu bambu dibelah setengah, dipotong sepanjang ini. Dan jangan lupa di sini dikasih apa ya namanya ya, sayatan atau coakan ya. Jadi nanti ini buat gesekan antara bambu satu dengan yang ini. Yang kedua, jangan lupa untuk menimbulkan bara api teman-teman perlu bubuk bambu seperti ini. Nah, gimana cara mendapatkan ini? Jadi kulit bambu teman-teman sayat dengan pisau ya, dengan pisau seperti ini. Jadi teman-teman nanti dapatkan, nah teman-teman nanti dapatkan seperti ini. Nah, jadi nanti jadinya seperti ini. Nah, ini nanti kita simpan di baglik sebelah sini. Nah, jadi nanti digesek-gesek dengan bambu yang lebih panjang. Oke, gimana caranya? Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, teman-teman boleh perhatikan cara dan tipsnya ya. Insya Allah yang ini kita doakan bareng-bareng berhasil sampai menjadi api ya. Oke, kita lihat berikutnya. Dadah. A few moments later. Tahu? Ada tuh. Ini ada bau api. Dari sana. Oh. Ini lagi jihad dia. Pak gurunya lagi jihad. Alhamdulillah Pak Tejo berhasil menyalakan api guys. Iya, kalau udah ada biang seperti ini, teman-teman jangan lupa. Ya, Pak ke sini Pak Tejo. Ya. Makasih, Pak. Siapkan daun-daun kering. Dan jangan lupa tadi bara apinya Yang cepet Bapak. tetap dikasih udara. Bapak jangan deket kaki. Wih, jadi. A few moments later. Alhamdulillah, tinggal menikmati hasilnya. Kopiku mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Teman-teman selamat mencoba.